Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Windy Rahmawati. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Oke teman-teman, sesuai judul kita akan bahas bagaimana cara membuat judul skripsi yang gampang dan mudah dan bisa langsung di ACC oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan. Pertama, itu teman-teman harus menentukan topik apa yang akan dibahas. Nah, dalam skripsi itu ada beberapa variabel yang harus teman-teman ketahui gitu kan. Ada variabel X, Y, Z, dan itu juga tergantung skripsinya kita mau tentang apa. Nah, penentuan untuk si Y-nya ini, misal kita ambil dua variabelnya X dan Y aja. Nah, untuk menentukan skripsi yang pertama itu kita menentukan si Y-nya. Jadi, apa yang akan kita bahasnya seperti itu. Itu hal yang benar-benar membuat kita suka lupa gitu apa yang harus dibahasnya, padahal si Y ini yang menentukan. Nah, yang kedua, tentukan si X nya. Nah, si X nya ini biasanya yang bikin orang-orang tuh pusing juga karena nggak tahu apa yang harus dibahasnya seperti itu. Biasanya tips yang dilakukan teman-teman itu bingung gitu, Win, ini gimana nih si Y-nya? Ini kok nggak bisa atau gimana? Win, ini bisa nggak si X ke si Y-nya? Nah, biasanya teman-teman tuh bingung sendiri gitu, bagaimana si X ini bisa mempengaruhi si Y. Nah, padahal teman-teman itu bisa mencari referensi. Nah, si Y-nya ini tuh dipengaruhi oleh apa aja. Nah, ini udah masuk ke tips yang kedua. Yang kedua itu menentukan faktor apa aja yang mempengaruhi si Y. Misalnya dalam manajemen keuangan itu bahas tentang saham. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi ke saham ini? Misalkan kan ada faktor mikro atau makro. Nah, bisa dibahas tuh keduanya. Nah, itu udah menjadi udah menjadi X bagi si Y. Nah, itu jadi teman-teman bisa mudah sekali gitu. Nah, yang ketiga, cari referensi sebanyak mungkin. Jangan sampai ketika si judulnya ini udah jadi, tapi referensinya belum ada, masih kayak secara analoginya sih berpengaruh gitu. Ada hubungannya lah gitu, logikanya tuh gini, tapi itu tidak cukup. Makanya harus ada teori yang menentukan bahwa misalnya si X ini mempengaruhi si Y, atau memang si Y ini dipengaruhi oleh si X. Nah, ini harus ada teorinya. Nah, teorinya ini bisa didapat dari buku-buku referensi atau jurnal-jurnal yang harus ada orang yang sudah meneliti hal ini gitu. Nah, yang keempat ya, selanjutnya itu cari penelitian terdahulu, minimal 5 aja. Penelitian terdahulu ini bisa berbentuk skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal-jurnal yang sudah ada, tergantung kampusnya yang menginginkan seperti apa, atau tergantung dosen pembimbingnya. Nah, dengan demikian adanya si penelitian terdahulu ini, maka teman-teman udah bisa membuktikan bahwa judul X1, X2, dan X3 terhadap Y itu sudah ada penelitiannya terdahulu, teorinya sudah ada. Jadi teman-teman tidak akan ragu lagi dan bisa langsung ke dosen pembimbing atau ke ketua jurusan seperti itu. Tapi satu hal teman-teman, untuk menentukan judul ini teman-teman tuh inisiatifnya harus judul yang memang jarang diteliti. Tapi bukan berarti belum ada yang diteliti, udah ada yang meneliti tapi yang jarang. Kebanyakan karena memang mahasiswa itu malas untuk mencari, makanya ya udahlah yang ada aja, ini banyak kadang
referensinya banyak, terus penelitian terdahulunya banyak juga. Nah itu seringkali ditanyakan juga sama dosen pembimbing, karena ini sudah banyak yang meneliti, jadi kadang suka ditolak juga gitu. Makanya inisiatifnya skripsi yang memang masih jarang diteliti oleh para peneliti. Nah teman-teman jangan lupa juga data yang harus ada gitu. Khusus untuk misalnya skripsinya yang kuantitatif, itu data tuh dari awal itu harus sudah ada. Kenapa? Karena memang kalau kuantitatif ini akan bergelut dengan angka-angka, dan angka ini bentuk datanya itu harus siap gitu, biasanya seperti itu. Nah kalau untuk kualitatif itu bisa berupa data-data yang emang masalah-masalah yang sudah ada di lapangan seperti itu. Jadi gimana ke teman-teman lagi, mau kuantitatif atau kualitatif, tergantung jurusan juga, tergantung ketentuan kampus juga. Nah teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang yaitu untuk menentukan step selanjutnya. Teman harus banyak lagi ke perpus, harus banyak lagi searching, dan harus rajin lagi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Dan semangat bagi para pejuang skripsi.